doa mulai. Doa mulai. Terima kasih Mbak Sita. Nah, hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Masuk semua dulu. Masuk semua ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran nanti kita dengarlah dimasukkan yaitu belajar Pancasila terlebih dahulu. Anak-anak bisa berdiri dulu ya. Ya. Garuda Pancasila, aku mendukungmu, Patria Proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, hari ini kalian tahu kita akan belajar apa? Aturan perundang-undangan. Sebelum itu membacakan unsur belajar pada hari ini, coba kalian perhatikan baik ini dengan apa yang dapat di atas tersebut. Orang, pertanian, dan juga akan sedang apabila pada orang tuanya untuk pergi ke sekolah. Macam apa sih doa tersebut harus dilakukan dulu kepada orang tua mereka sebelum kita ke sekolah agar mendapatkan video. Dan agar mendapatkan video yang berada atau mendapatkan S2 atau doa sehingga dalam belajar di sekolah itu kita bisa melakukannya dengan lancar. Nah, apabila kita tidak berpamitan itu pasti orang tua juga akan merasa gelisah atau cemas karena kita tidak berpamitan terlebih dahulu dan juga pastinya juga tidak sopan kan kalau bisa kita langsung pergi saja itu. Ya, nah, jadi apa seperti gambar tadi, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama setelah satu video berdiskusi kelas bersama ibu bapak kemudian aturan dan tanggung yang benar. Kemudian yang kedua yaitu setelah mencoba gambar pada video yang satu, peserta didik dapat mengidentifikasi dan melompat aturan yang berlaku di lingkungan sekolah dan masyarakat yang tepat. Kemudian yang ketiga yaitu melalui data komentar dan analisis gambar pada video kedua, peserta didik dapat membedakan antara kegiatan yang merupakan tanggung jawab siswa dan merupakan tanggung jawab siswa dengan benar. Nah, berikut ini merupakan materi dari pengertian aturan dan tanggung jawab. Nah, aturan adalah pedoman atau ketentuannya dibuat untuk mengatur bagaimana seseorang harus bertindak dalam suatu kelompok, tempat, atau situasi. Sedangkan tanggung jawab adalah kewajiban yang harus dilakukan seseorang agar sesuatu dipercayakan padanya. Ketika seseorang melaksanakan tanggung jawabnya, ia menentukan sikap karena dipercaya dan tidak kembali. Jadi perbedaan antara aturan dan tanggung jawab itu terletak pada jika aturan itu biasanya sifatnya mutlak, tidak bisa diganggu-gugat dan juga tidak bisa ditawar, sehingga kalau kalian melanggar itu bisa mendapatkan sanksi. Nah, kalau tanggung jawab itu dari kesadaran diri kita sendiri dalam menghadapi situasi apakah kita itu harus berbuat seperti apa dalam menghadapi situasi tersebut. Nah, kita itu harus mengelola situasi itu dengan sikap yang tepat. Nah, tanggung jawab itu biasanya namanya itu adalah kewajiban dari seseorang. Nah, ini merupakan contoh aturan di lingkungan sekolah. Nah, contoh aturan di lingkungan sekolah itu yang pertama ada apa? Ternyata tidak berbagai rapi dan berpakai rapi dan tetap di sekolah. Kemudian yang kedua bersihkan sekolah atau bertemu pada sekolah. Yang ketiga yaitu dan tidak saat pembelajaran. Dan yang keempat yaitu datang ke sekolah tetap waktu. Jadi tidak boleh marah ya. Kemudian yang ini merupakan contoh tanggung jawab di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu mengajarkan negara sekolah
Nah, ini merupakan tadi kan sudah aturan tanggung jawab di lingkungan sekolah. Sekarang contoh aturan di lingkungan masyarakat. Itu yang pertama apa? Beda rumah sakit. Kalau sakit itu kita tidak perlu tahu karena orang yang sakit nanti tambah sakit gitu. Terus yang kedua itu memakai helm saat berkendara. Berkendara mobil gitu. Berkendara mobil pakai helm. Ya, tidak kan sudah pakai ini loh. Saya pakai saya aman. Oh, gitu. Ya. Kemudian untuk kita itu membayar pasnya loh. Pajak nanti tambah kalau berjasa kita tahu. Nah, cara apa itu menyebabkan jalan raya bisa terus. Ini merupakan contoh dari tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu jalan-jalan sama ketemuan kedua. Jadi kita caranya itu kalau orang soleh itu gimana duduk ya? Ya. Terus juga kepada nenek saat juga terus jaga toleransi antar sesama dan memungut serta membuang sampah di tempatnya. Oke, cukup sekian materi hari ini. Selanjutnya kita ke video konkret yang tadi juga. Nah, ini namanya adalah taman aturan dan tanggung jawab di sekolah. Nah, nanti adik-adik bisa menempel ini kartu ini apakah masuknya di contoh aturan atau di contoh tanggung jawab. Nanti kalian bisa membacakan di sini. Kalau bisa contoh aturan atau di sini kita merupakan contoh tanggung jawab. Apakah ada yang ingin maju Mbak Ana? Video boleh? Isinya seperti apa? Andi boleh? Oke, boleh. Tugas tepat waktu termasuknya yaitu contoh dari tanggung jawab. Berpakaian rapi dan mengikuti sekolah termasuk aturan. Tidak bermain ponsel saat pembelajaran termasuk yaitu aturan. Datang ke sekolah tepat waktu termasuk aturan. Rajin berangkat ke sekolah termasuk tanggung jawab. Nah, ini teman-teman kalian sudah mengerjakan apakah benar anak-anak? Betul. Nah, kita kasih apresiasi yuk. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Nah, kalian sudah memakai metode ini, sama kalian bisa mengerjakan RKBD bersama teman kalian ya. Tiga tuh diberi kelompok, dua kelompok, dan ini kelompok satu, kelompok dua, dan ada semua. Belum. Nanti kelompok satu, kelompok dua itu semua kok. Enggak ada yang masuk satu kelompok. Jadi pada kegiatan pertama itu ada A sama B, yang pertama itu kalian menempel di ponsel ini. Kemudian yang B, kalian menjawab pertanyaannya. Kalian menjawab pertanyaannya di sini. Lalu untuk kegiatan kedua juga kalian yang kegiatan A itu kalian menempel, sedangkan yang B pada kegiatan dua itu kalian mencipta mana yang merupakan tanggung jawab dan mana yang bukan merupakan tanggung jawab. Apakah bisa dipahami? Bisa.
Aduh gimana sih? Aduh. Yang masuk yang pertama, yang kegiatan satu siapa? Bapak tetap tempat siapa, Mbak? Nah, kan belum masuk ya. Anggota taktik ganteng, imut, manis, lucu, dan comel. Nah, oke. Aturan sekolah. Ayo. Berteman. Pada bendera. Tetap bersemangat. Tepat waktu. Tepat rapi. Tidak kemana-mana. Di masyarakat. Membayar Mengapa kita perlu mematuhi aturan di sekolah maupun di masyarakat? Supaya hidup tertib dan tidak terkena sanksi. apa yang akan terjadi jika tidak ada aturan akan terjadi kekacauan dan etika yang berperkara. Tuliskan contoh pengalamanmu menaati aturan di sekolah dan masyarakat. Saya datang ke sekolah tepat waktu dan membuang sampah pada tempatnya. Apakah jawabannya sama? Kita kasih apa? Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Sama. Jadi aku kasih yang A dan B. Nah, ini kan B soalnya. Di kegiatan kedua yang A itu tanggung jawab siswa. Yang pertama itu gambar tiket kelas, ya. Nah, yang kedua datang ke sekolah tepat waktu. Dan yang ketiga belajar. Kemudian yang bukan tanggung jawab siswa yaitu bekerja di pabrik. Kemudian membangun rumah. Kedua, membangun rumah dan ketiga membayar pajak. Baik, selanjutnya gambaran pertama. Gambar orang anak sedang menyetir langsung gitu kan. Oh iya, benar ya Bu. Ya. Kemudian jawaban gambar yang kedua, rokok dari tiga Bu. Selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Yang ketiga itu ada menghargai agama lain. Ya, jawabannya. Kemudian yang keempat itu menolong orang lain. Jawabannya ya betul. Kemudian ada menebang pohon, itu jawabannya tidak. Ini tidak. Kemudian ada berkaki, jawabannya ya. Kemudian ada menanam tumbuhan, itu ya. Kemudian membuang sampah ya. Dan yang ketiga, dan yang terakhir itu ada menghemat energi. Jawabannya ya. Oke, baik. Untuk kelompok satu apakah jawabannya sama? Sama ya. Kita kasih aplikasi. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren.
Nah, selanjutnya kalian sudah mengerjakan data ini. Nah, selanjutnya kalian soal evaluasi ya. Selesai. Dan Bu, ada. Jadi, kurang hari ini sudah mendapatkan aktivitas soal evaluasi. Nah, dari materi pada hari ini apa yang kalian pelajari? Peraturan di sekolah, ada peraturan di sekolah dan tanggung jawab yang ada di masyarakat dan juga sekolah. Yang peraturan yang ada di sekolah itu seperti apa? Kalau peraturan yang ada di masyarakat, jadi kalian sudah paham ya? Ya, mungkin cukup sekian untuk materi pada hari ini. Semoga nantinya materi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kalian ini memimpin. Kita ya silakan Pak Intan. Berdoa sesuai agama selanjutnya. Amin. Terima kasih Pak Intan. Nah, kalau sudah selesai, kalian bisa berkelas ya. Ya, baik. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.